ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Setelah membaca Al-Quran, Sadaqallahul azim, ini pun juga bid'ah. Yang benar, ada satu hadis Nabi SAW, kalau nggak salah riwayat Imam Nasai apa Ibnu Majah, setelah selesai membaca Al-Quranul Karim di luar salat tentunya, kita membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari ridhonya, mendapatkan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan seluruhnya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ya, apa-apa oleh kaum salah fikir yaitu dibid'ahkan, ya. Sampai dengan Shadaqallahul azim itu dibid'ahkan karena Nabi tidak mengajarkan katanya. Jadi mengklaim merasa mereka itu paling identik dengan sunnah Nabi, paling mengamalkan Al-Quran. Jadi apa-apa minta dalil yang sahih, minta dalil Quran sunnah. Di konten ini kita akan membahas kalimat yang sering kita baca setiap selesai selesai membaca Al-Quran, yaitu Shadaqallahul azim. Hal ini pun dibid'ahkan oleh saudara kita, kelompok yang menamakan diri Salafi alias Wahabi, ya. Apa-apa yang tidak dilakukan Rasulullah itu dianggap, ya, mereka berasumsi yang tidak dilakukan Rasulullah itu dilarang mutlak, ya. Dan mereka ketika kita yang mengamalkan maka itu diteriakin bid'ah. Mana dalilnya, mana dalil Qur'annya, mana dalil hadisnya yang sahih. Ternyata, ya, terungkap fakta Syekh Sudais justru membaca Shadaqallahul azim di akhir setelah selesai membaca Al-Quran. Apakah berani mereka mengatakan Syekh Sudais itu ahlul bid'ah? Nah, kita sudah menyaksikan tadi itu. Nah, ini Musri ini, ya, yang juga yang lain, ya, tapi di video ini si Musri ini yang mengatakan tidak diajarkan oleh Allah, berarti Shadaqallahul azim bid'ah. Menurut mereka kan bid'ah itu dolalah. Kullu bid'atin dolalah dan wa kullu dolalatin binar. Berarti mengucapkan Shadaqallahul azim juga menyebabkan masuk neraka. Ayo, kalau kita punya logika yang sehat, mana mungkin Allah menyiksa orang, mengadab orang yang mengatakan hal yang baik. Shadaqallahul azim baik apa buruk? Kalau mereka Shadaqallahul azim disebut masuk neraka, nah, logikanya yang perlu dipertanyakan, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari kami tentang Shadaqallahul azim ini. Seiman yang dirahmati Allah, ada klaim yang menyatakan bahwa membaca Shadaqallahul azim, Maha Benar Allah yang Maha Agung, setelah selesai membaca Al-Quran adalah bid'ah, karena tidak ada hadis syarih jelas yang meriwayatkan Nabi SAW melakukannya secara rutin. Sebagai seorang muslim yang mencintai Al-Quran, kita harus cermat. Menghukumi suatu amalan sebagai bid'ah harus didasarkan pada penolakan mutlak dan ketiadaan sandaran sama sekali dalam syariat. Mari kita telah bersama, apakah lafaz ini benar-benar tidak memiliki dasar, ataukah ia merupakan bentuk pengagungan yang disyariatkan berdasarkan kaidah umum dan diamalkan oleh ulama salaf setelah generasi sahabat. Bahwa mengucapkan Shadaqallahul azim adalah bid'ah, adalah pernyataan yang tergesa-gesa. Amalan ini memiliki sandaran yang kuat dari Al-Quran dan dibolehkan berdasarkan prinsip-prinsip fikih, meskipun mungkin tidak ada hadits spesifik mengenai lafaz ini sebagai penutup rutin. 1. Dasar lafaz, langsung dari Al-Quran. Lafaz Shadaqallah, Maha Benar Allah, bukanlah lafaz asing atau ciptaan baru, melainkan lafaz yang secara eksplisit diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa mengakui kebenaran Allah adalah kewajiban yang disyariatkan. Surat Ali Imran ayat 95. Allah berfirman, Qul sadaqallahu fa'attabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, Maha Benar Allah. QS Ali Imran 95. Ayat ini adalah perintah langsung kepada Nabi untuk mengucapkan lafaz tersebut. Walaupun perintah ini dalam konteks tertentu, yakni membantah klaim Yahudi, namun ia menunjukkan bahwa lafaz ini adalah lafaz syar'i, yang diperintahkan untuk diucapkan sebagai pengakuan terhadap kebenarannya. 2. Pendapat dan pengamalan salafus salih. Meskipun tidak ditemukan riwayat dari generasi sahabat yang secara rutin mengucapkannya setelah selesai membaca, amalan ini dikenal luas di kalangan ulama salaf dan tabi'in setelahnya, yang memandang amalan ini sebagai bentuk pengagungan yang baik. Hasan. Pendapat para mufasir. Para ulama tafsir yang merupakan pewaris ilmu salaf, telah menggunakan lafaz ini. Misalnya, ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang kebenaran Allah, mereka sering mengakhirinya dengan lafaz ini sebagai pengagungan. Pengamalan para ulama mazhab. Para ulama dari mazhab fikih yang diterima seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah tidak pernah mencela praktek ini.
Mereka memandangnya sebagai zikir yang baik, zikir hasan, yang dilakukan bukan untuk melengkapi ritual ibadah yang sudah baku, melainkan sebagai penutup yang bernilai pujian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat 728 H. Meskipun dikenal sangat ketat dalam urusan bid'ah, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menjelaskan bahwa suatu amalan yang bukan merupakan ibadah mahdoh, ritual murni, dan memiliki asal dalam syariat, seperti lafaz ini, tidak serta-merta dihukumi bid'ah. Beliau memandang zikir yang diucapkan pada tempatnya sebagai suatu yang masyru' disyariatkan. 3. Prinsip fikih. Bukan bagian dari ibadah mahdoh. Amalan mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran tidak diniatkan sebagai bagian wajib atau rukun dari tilawah itu sendiri, seperti isti'adzah atau basmalah. Amalan ini diniatkan sebagai pujian, zikr, mengagungkan Allah setelah selesai membaca firman-Nya. Pengakuan, menyatakan bahwa semua yang dibaca adalah kebenaran dari Yang Maha Agung. Jika lafaz ini diniatkan sebagai pujian atau zikir semata, maka ia termasuk dalam kategori al-mustahabbah, amalan yang disukai atau mubah, dibolehkan, bukan bid'ah. Bid'ah terjadi jika seseorang meyakini lafaz ini adalah sunnah yang baku dan meninggalkannya berarti dosa, atau jika ia menjadi ritual yang baku dalam ibadah mahdoh. Menganggap setiap hal yang tidak dilakukan Nabi secara rutin sebagai bid'ah adalah sikap yang terlalu sempit, tasyaddud, dan bertentangan dengan konsep bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik yang diakui oleh sebagian ulama salaf, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Marilah kita bersikap moderat. Amalan mengucapkan Shadaqallahul Azim adalah pujian yang disyariatkan secara umum oleh Al-Quran, dan merupakan adab yang baik setelah kita mendengarkan atau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ia tidak diyakini sebagai rukun atau wajib yang ditetapkan oleh Nabi, maka ia termasuk dalam kategori al-adab al-hasanah, adab yang baik. Kita tidak boleh mencela atau menyalahkan sesama muslim yang memilih untuk menutup tilawahnya dengan lafaz agung ini. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu besar sekalian bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.